Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sama kita hormati Bapak Kepala Pemerintahan Kecamatan Camat Sendana beserta dengan jajaran yang sempat hadir malam ini. Juga kita sama hormati Ibu Lurah beserta juga dengan jajarannya, para orang tuaku, tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus Pak Imam Pegawai Sara. Juga kami hormati pewara protokol yang begitu antusias. Juga kita sama hormati yang baru saja membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Dinda kita Din yang tidak asing lagi di Kecamatan Sendana. Juga kami hormati termasuk senior saya, ya, beliau penyuluh tapi sekarang beralih fungsi menjadi tenaga administrasi pada kantor KUA Kecamatan Sendana yang tadi dilantik beserta dengan kepala KUA-nya. Jadi kemarin itu Bapak Dr. Andes Sultan menjabat kepala KUA Sendana kurang lebih 2 tahun. Tadi dilantik menjadi kepala KUA Kecamatan Barat. Kemudian yang gantikan adalah penghulu teman saya di Warak Timur bernama Haji Nasrullah yang pernah KUA di Warak Selatan, KUA di Warak Timur. Tadi dilantik menjadi kepala KUA Kecamatan Sendana. Hadirin wal hadirat yang saya tidak sempat sebut nama, ya lebih khusus lagi Pak Tobi, ya, hadir juga Bapak dan Ibu selaku rumpun keluarga, para Babin Kantikmas dan Babinsa, Ibu Majelis Taklim yang masih tersisa saya lihat di dalam. Sudah ada yang kembali, ya. Termasuk ada keluarga juga dari Pontap hadir di dalam, Ibu Majelis Taklim. Hadirin wal hadirat yang saya tidak sempat sebut nama beserta jabatan dan tidak mengurangi rasa hormat kami Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabit karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina isa asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ungkapan Abdullah bin Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Jadi Bapak Ibu, juga kita sama hormati kerabat kita, senior saya Bapak Ali Muhdin Nur selaku caleg dari Partai Golkar, ya, di Dapil 3. Bapak dan Ibu yang sempat hadir juga, beliau terlambat diberi penghormatan karena baru tiba, ya, baru tiba dan menampakkan diri. Andaikan baru tiba dan tidak menampakkan diri berarti tidak terlihat dan tidak diberi penghormatan.
Jadi kalau ada calon legislatif yang jauh-jauh yang saya tidak lihat, ya, mohon juga ya kita beri apresiasi penghargaan selaku calon ya legislatif Kota Pelopor. Bapak Ibu hadirin jamaah di Tazkiratul Maut yang saya hormati dan saya muliakan, sebagai insan yang beragama hanya sepatutnya kita memuji kebesaran Allah. Jadi biasa itu ada ungkapan puji syukur. Jadi kalau kita bahasakan seperti itu seolah-olah ya, kalau tidak ada di akhirnya meskipun kita berduka ya, tidak salah ketika kita menyampaikan pujian, bukan bersyukur karena meninggalnya, tapi bersyukur karena kita masih diberi umur, diberi kesempatan, diberi kesehatan, ketimbang dengan orang-orang yang telah kembali ke haribaannya, terkhusus dengan keluarga kita, kerabat kita, handai tolan kita, sahabat tetangga kita, almarhum Muhammad Saleh bin Haji Kulang, ya, Haji Kulang, ya. Pada malam ini perhitungannya sudah 3 malam di alam kuburnya, 3 malam di alam barsanya, 3 malam di alam penantiannya, yang biasa disebut dengan Raudatum min Riyadil Jannah, taman di antara taman sorga, dan kufratin min kufarin niran, lian daripada neraka, bergantung dari persiapan almarhum semasa hidupnya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat senantiasa tercurah ke haribaan junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia fenomenal yang pernah ada. Akhlak beliau tidak termakan oleh sejarah, keluhuran budi pekerti beliau tidak pernah usang oleh masa dan waktu. Namanya selalu dikenang, namanya selalu terkumandang di setiap waktu, di seluruh seantero dunia. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ada potongan ungkapan yang saya sebutkan di mukaddimah tadi, ungkapan Abdullah bin Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah dirimu, hitunglah amal perbuatanmu, hitunglah salah dan dosamu sebelum Allah Subhanahu wa taala yang memperhitungkan. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk berhitung, kalau masih kurang bisa ditambah. Hanya itu biasa pembeli ikan berkata, tambah-tambah sambalu. Ya. Kalau kurang masih bisa ditambah. Kalau belum cukup masih bisa dicukupkan. Kalau belum sempurna masih bisa disempurnakan. Tapi kalau Allah yang sudah perhitungan, ya, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah balasannya surga, dan orang celaka balasannya neraka. Itu dua. Ya. Kenapa saya angkat ini ungkapan? Karena kita ini sudah hampir di penghujung bulan Desember. Sebentar malam pergantian tanggal hari. Tanggal 28 sebentar malam. Nah sampai 31 di ini bulan Desember. Dirinya saya hormat. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru. Nih.
yang biasa diisi dengan hura-hura, yang mestinya itu dengan pergantian tahun itu diisi dengan banyak berzikir kepada Allah, supaya Allah berikan kita umur, kemudian rezeki yang halalan thayyibah, ketimbang dengan hura-hura. Dan tidak sedikit di malam pergantian tahun orang nyebrang, meskipun sudah berganti tahun maka Allah panggil. Makanya nanti kalau ada yang tidur pergantian malam tahun baru, berarti perhitungannya kalau dia tidur berarti 1 tahun selama dia tidur. 1 tahun tidur. Kalau ada yang berzikir menjelang pergantian tahun, berarti 1 tahun dia berzikir. Ya. Kalau ada yang berbuat onar, kesalahan dan dosa, berarti 1 tahun berbuat dosa. Jadi pergantian tahun itu adalah menentukan. Dirinya saya hormat. Kalau masih sempat untuk bangun di tengah malam pukul 00, bangun sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ibadah Allah nilai 1 tahun kita bersujud kepada Allah. Dirinya syukur. Itu dalam pergantian. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitunglah dirimu, hitunglah amal perbuatanmu, hitunglah salah dan dosamu sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperhitungkan. Karena orang yang cerdas, orang yang pintar, bukan orang yang tinggi pangkat jabatannya, bukan orang yang berlimpah harta bendanya, tapi orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian, mempersiapkan dirinya untuk mati dan punya bekal. Dirinya yang hormati itulah pintar. Bukan orang yang tinggi pangkat jabatannya, bukan orang yang banyak hartanya, tapi orang yang banyak mengingat kematian, mempersiapkan dirinya untuk mati dan punya bekal. Karena orang pintarnya lu diberi nama Tociung. Itu orang lu itu. Orang pintar, orang cerdasnya lu, orang pintarnya lu adalah Tociung namanya. Makanya ada nama jalan di Palopo itu, di kota, tepatnya di Kelurahan Surutanga, ada namanya perumahan di situ dan jalan Tociung. Kalau saya lewat di situ langsung teringat saya bahwa penghuninya orang ini di sini, penghuninya perumahan ini pasti orang pintar. Karena nama Tociung, jalan Tociung. Hadirin yang saya hormati. Karena jabatan yang paling tinggi pada manusia pensiun. Itu yang paling tinggi. Tidak ada di atasnya itu jabatan. Kalau sudah pensiun, itulah jabatan yang paling tinggi. Harta yang paling berharga pada manusia adalah kain kafan. Karena nantinya kita akan terbungkus, terbalut dengan kain. Bukan kain jas yang seperti yang saya pakai, yang mereknya Switzerland Wool, Samarinda, sepatu yang merek Bilto dan Biltoni, tapi terbungkus dengan kain yang paling murah, tidak ada harga di bawahnya dari payung-payung itu kainnya. Tidak ada malam ini pakai kain seperti itu. Kenapa? Murah harganya, kasar kainnya, tembus pandang. Hadirin yang saya hormati. Tapi nanti kita akan terbalut dengan ini. Syukur Pak kalau sudah pernah menunaikan ibadah haji umroh, akan terbalut nanti pada tubuh tak adalah pakaian ihram tak. Karena banyak juga orang pulang haji tapi pakaian ihramnya sudah tercecer, hilang. Ya, untuk kalau hilang di Mekah. Ya, untuk kalau hilang di Mekah. Kalau hilang di kampung, ya. Kalau hilang di Mekah masih ada tunggu untuk kembali ke sana. Dirinya saya hormati. Sama itu kalau pergi ke umroh atau
pergi ke haji, hilang sandal tak di masjid, ganti yang lain. Jangan sampai hanya orang kita ambil. Iya. Mudah-mudahan kita ikhlaskan itu, dan itulah yang akan memanggil kita nanti ke sana, bilang ada di sandal tak di sini, kembali ambil. Dirinya saya hormat. Ya kan itu kalau orang pergi, ya jangan ambil sandal yang terparkir di sini, jangan ambil sandalnya orang. Iya. Dirinya saya hormat. Lebih baik tidak pakai sandal, pergi beli sandal di ruko sebelah. Tapi panas itu. Dirinya saya hormat. Kemudian yang ketiga adalah harta yang paling berharga tadi adalah kain kafan. Kemudian kendaraan yang paling indah adalah keranda jenazah. Karena semua kita nanti pasti berada di atas keranda, Pak. Di atas keranda itu semua akan diusung, diantar, digotong ke tempat peristirahatan sementara. Karena terkadang juga orang berkata tempat peristirahatan yang terakhir, bukan terakhir, sementara. Karena di situ tempat kita berbaring, kita tidak tahu berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu tahun di pembaringan kita di alam kubur, Pak. Wa la ilaha illallah. Kalau ini kita renungkan, Pak, itu tulang-tulang kayak remuk, loyo perasaan. Kalau kita renungkan itu akan bagaimana kita nanti. Malam pertama di kuburan, malam kedua di kuburan, malam ketiga di kuburan, dan malam-malam selanjutnya. Coba Bapak Ibu, tengah malam PLN padamkan lampu di dalam kamar yang ukuran 4x5, gelap gulitanya Bapak Ibu, tapi masih bisa pergi merayap ya, untuk cari HP senter, cari lampu cas, cari lilin. Tapi kalau di kuburan nanti, Pak, la ilaha illallah. Pertama, kuburan itu adalah tempat yang gelap gulita. Yang kedua, tempat yang panas, yang pengap, tidak ada sinyal. Yang ketiga, tempat berkumpulnya makhluk yang seram. Yang keempat, tempat yang sempit, Pak. Makanya bagi orang-orang yang memelihara ibadahnya, kemudian salat berjamaahnya, maka Allah berikan hidayah bagi orang-orang itu. Pertama, ketika dalam proses sakaratul maut, Allah utus malaikatnya dan berkata, la tahabu wa la tahzanu. Jangan engkau sedih, jangan engkau bimbang, jangan engkau ragu, dan jangan engkau takut meninggalkan duniamu dan rumahmu yang bagus. Diri dan hormat, Allah mudahkan dalam proses sakaratul maut. Almarhum meninggal tidak sakit. Yang menurut informasi saya dengar tadi, bahwa selesai menutup pintu kios, terjatuh, tidak sadarkan diri, dan menghembuskan napas terakhir. Dirinya saya hormat, tidak merepotkan keluarga, cuman meninggalkan kesedihan yang sangat mendalam bagi istri, anak, dan keluarga kerabat, karena tidak diurus. Andai sakit pasti diurus. Meninggalkan kesedihan yang sangat mendalam. Makanya kita ini hadir litas kira penghiburan, hibur istri, anaknya, keluarganya, kerabatnya, tetangga, sahabat, supaya istri dan keluarganya itu tidak terlalu berlama-lama dalam kesedihan. Karena ada yang hibur, ada yang datang
Dan dia berkata, bukan hanya saya merasa kehilangan dengan kepergian suami saya yang saya cintai, yang saya sayangi, tapi keluargaku, kerabatku, tetanggaku, sahabatnya hadir untuk memberikan tazkirah penghiburan. Dirinya saya hormat. Jadi dimudahkan dalam proses sakaratul maut. Karena terkadang Bapak dan Ibu, ada orang yang sakarat 3 hari 3 malam, tertutup matanya dari bawah ujung kaki sampai ke pusarnya, kemudian naik ke atas sampai di leher. Terkadang 3 hari 3 malam kasat mata kita melihat tersiksa, Pak. Makanya orang tua dulu berkata seperti ini, kalau mau melihat keadaan manusia semasa hidupnya, kelakuan dan gayanya, maka pandanglah dalam proses sakaratul mautnya. Hadirin yang saya hormati. Di situ Allah nampakkan itu akan bagaimana kebaikan orang itu. Itu yang pertama, dimudahkan dalam proses sakaratul maut. Kemudian yang kedua, ketika dimasukkan ke liang lahatnya, begitu bagus ibadahnya, kedekatannya dengan Allah, rajin berjamaah, Bapak Ibu. Karena terkadang banyak orang yang bertetangga dengan masjid tapi utuh, malas berjamaah. Padahal ada hadisnya, la salata, tidak ada salat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kemudian tidak berjamaah di masjid. Man rasa yang dekat dengan masjid, 40 rumah dari arah timur, 40 rumah dari arah selatan, 40 rumah dari arah utara, 40 rumah dari arah barat. Hitungi berapa rumah dari rumah tak ada masjid. Dirinya saya hormati. La salat, tidak ada salat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kemudian tidak berjamaah di masjid. Masuk di liang lahat, tempat yang gelap gulita, Allah akan terang benderangkan seperti bulan purnama. Kemudian tempat yang panas, tempat yang pengap, maka Allah menciptakan AC di bawah kuburan. Ada kipas anginnya. Tempat yang sempit, maka Allah luaskan sejauh mata memandang. Tempat yang penuh dengan makhluk yang seram-seram, maka Allah akan menghadirkan amalan sehingga berubah menjadi suatu hal yang bisa menolong kita di alam kubur. Dirinya seperti itu baru di kuburan. Yang ketiga, kemuliaannya dengan ibadah yang kita lakukan sekaitan dengan ibadah sanad dan berjamaah. Ketika kita sudah berada di padang mahsyar, itu padang mahsyar Bapak Ibu, cadangannya nanti itu adalah negara Palestina. Makanya ada perang di sana. Kalau nanti sudah habis penduduknya itu Palestina, akan turun Imam Mahdi, kemudian turun Dajjal. Maka Allah kiamatkan ini dunia. Jadi turun dulu Imam Mahdi dan Dajjal untuk mensterilkan itu, negara Palestina menjadi negara cadangannya padang mahsyar. Padang yang luas nanti itu disebut padang mahsyar. Dengan 1500 tahun perjalanan, 500 tahun mendatar, 500 tahun menanjak, 500 tahun menurun, jadi 1500 tahun perjalanan. Kemudian usia manusia di kala itu rata semua, tidak ada yang muda, tidak ada yang setengah tua, tidak ada yang tua, rata semua. Kalau Allah ratakan 30 tahun semua umur. Kemudian manusia dalam keadaan telanjang, tidak ada yang pakai baju, tidak ada yang pakai daster, tidak ada yang pakai sarung, semua pada telanjang dan tidak ada saling lirik.
Semua orang pada sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak seperti di dunia, kalau ada makanan lain langsung anunya makanan lain. Iya. Kalau di situ nanti tidak ada. Tidak ada saling lirik, Pak. Semua orang pada sibuk pada urusannya masing-masing. Ya. Kemudian matahari didekatkan dengan kepala. Ibarat sejengkal dari matahari. Ya. Jutaan mil sekarang kita ini di dunia, matahari dengan bumi, ketika siang-siang bolong kita berdiri di tengah aspal, kemudian tidak ada tutupnya ini kepala, begitu rasa panasnya yang kita rasakan. Nah, jutaan mil jaraknya antara matahari dengan kepala kita. Nanti sejengkal, Pak. Otak mendidih. Ada manusia nanti yang tenggelam dengan keringatnya. Iya. Kalau hafiz Quran, iya, banyak hafal Quran, maka Al-Quran yang datang melindunginya. Hadirin yang saya hormati. Tanya, rajin-rajin kita mengaji, rajin-rajin kita baca Quran. Saya biasa berkata seperti ini, kalau ada waktu kita untuk mengaji karena ada satu waktu nanti kita tidak bisa mengaji. Seperti malam ini, Ustadz yang baca Quran di hadapan kita semua, mudah-mudahan niat bacaan tadi diniatkan pahalanya tertuju kepada almarhum. Kalau ada kesempatan untuk pergi ikut di belakangnya imam, sangat kita. Karena suatu saat nanti kita tidak bagi untuk ikut di belakangnya imam, tapi kita diletakkan di depannya Pak Imam untuk disalatkan. Kalau ada waktu tak pergi berjamaah, pergi berjamaah. Karena ada masanya nanti kita tidak bisa lagi melangkahkan kaki kita ke masjid untuk pergi berjamaah, kita akan digotong, diantar, diusung orang ke masjid untuk disalati yang terakhir kali. Iya, kalau kita rajin berjamaah di masjid itu. Tapi kalau kita tidak pernah, bahkan hanya sekali-sekali, maka malaikat berkata, selamat datang yang pertama dan terakhir. Pasti kita merasa malu mendengar. Kasihan. Selamat datang yang pertama dan terakhir. Nanti mati baru digotong orang, diantar orang ke masjid untuk disalati yang terakhir kali. Diri dia siapa? Di pada masa nanti, dalam satu riwayat, diberdirikan di situ Bapak dan Ibu. Kemudian di sekitar kita, di sekitar ada orang yang diberdirikan di yaumil masar. Kemudian dia bertanya, man anta arafat dunia ajenal minka, siapa gerangan engkau yang hadir pada saat ini, yang di dunia saya tidak pernah lihat. Dia menjawab, ana amalukas saleh, ana amalukas salehah, yang engkau usahakan semasa hidupmu di dunia atas izin Tuhanmu dan Tuhan saya hadir untuk mendampingimu. Woi, enaknya perasaan di dunia saja Ibu, kalau kita dikelilingi wanita-wanita cantik, enaknya perasaan. Ketika nanti bidadari-bidadara yang ada di sekitar kita, maka berbahagialah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika nanti kita meniti di titian siratal mustaqim, yang menurut cerita orang dulu rambut di bulan 7 saking kecilnya. Coba kita bandingkan ini. Kalau rambutnya di bulan 7 model bagaimana? Ketika kita nanti meniti di titian siratal mustaqim dengan kemuliaan ibadah yang kita lakukan, maka Allah menyeberangkan kita seperti kilat yang menyambar. Hadirin yang saya hormati. Inilah kemuliaan keempat bagi orang-orang yang senantiasa memelihara ibadahnya sekaitan dengan salatnya dan ibadah berjamaahnya. Kayaknya kalau ada sempat maka lakukanlah semua itu. Jangan nanti ketika kita meninggal baru kita minta untuk pulang. Kembali ke dunia minta. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk bersedekah. Tapi lambatlah rasanya. Ketika kita akan minta kembali, tentu ada timbul penyesalan dalam diri kita. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia meskipun sebentar.
Meskipun sebentar saja ya Allah. Tapi Allah katakan, aku telah memberikan kesempatan beberapa puluh tahun kau hidup di dunia, kau tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, itulah gambaran sekaitan dengan perjalanan kita ya, ketika kita hidup di dunia dan senantiasa bagus ibadah kedekatan kita dengan Allah. Terakhir adalah satu renungan dalam hidup. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang bisa bertanya pada diri kita, dari mana kita datang, untuk apa Allah ciptakan, dan bakal mau kemana setelah hidup ini. Kalau ini sudah kita renungkan dalam kehidupan kita dan patrikan dalam kehidupan, insya Allah kita akan bisa menjadi manusia yang tenang, manusia yang senang dan selamat ketika kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya diri kita, wahai diriku yang pasti akan mati, wahai jasadku yang pasti akan hancur bersama tanah, wahai pangkat dan jabatanku yang pasti akan berakhir, wahai harta dan kekayaanku yang pasti aku akan tinggalkan. Sudah siapkah kita menghadapi pengadilannya Allah, pengadilan Qadir Rabbul Jalil, di mana pada saat itu tidak ada satupun perbuatan manusia yang akan lolos dari rekaman dan CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap ruko besar, rumah megah, masjid ada CCTV-nya. Dan di setiap manusia Allah pasang CCTV. Apa itu? Malaikat yang Allah pasang, malaikat rakib dan atid yang akan mencatat kebaikan dan keburukan kita, sehingga nantinya kita tidak terlepas dari kontrolnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang Allah pasang dengan dua malaikat. Makanya dalam surah Yasin Allah berfirman, al-yauma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut nanti terkunci, tangan yang bersaksi tangan ini yang ambil, pakaian yang bersaksi pakaian ini yang dipakai, dan kaki yang bersaksi kaki ini yang melangkah ke tempat maksiat. Tidak bisa kita mengelak. Hadirin yang saya hormati, sehingga mari kita renungkan diri kita sekaitan dengan kehidupan kita hidup di dunia. Sudah berapa umur yang Allah berikan ya. Tentang perjalanan kita, umur semakin bertambah tapi kematian semakin dekat ya. Perjalanan semakin jauh dan titik batas perjalanan segera akan membayar. Sehingga mari kita untuk senantiasa mengoreksi diri kita, sudah sejauh mana umur yang Allah berikan untuk kita manfaatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita diberi umur adalah umur yang sia-sia, dan ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada istri yang ditinggal, Anda yang ditinggal, keluarga yang ditinggal, ikhlas dengan kepergian suami kita. Jangan kita lupa untuk mendoakannya sekiranya ada salah dan dosanya sekaitan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang tidak terpenuhi, maka maafkanlah. Karena kita laki-laki susah sekali masuk surga ketimbang dengan perempuan. Perempuan mudah sekali untuk masuk surga, sehingga kita ini senantiasa untuk bagaimana dengan tanggung jawab sebagai seorang suami yang tidak terpenuhi, akan minta maaflah kepada istri. Hanya itu kalau maghrib tidak sempat berjamaah di masjid, di rumah kita salat bersama istri kita. Kenapa? Disitulah tempat untuk bagaimana kita melepaskan salah dosa. Iya, kita sodorkan tangan kita kepada istri, kemudian minta untuk dimaafkan. Yang penting jangan dijarkan, dalam hati tak sebutkan semua kesalahan tak seharian, kemudian mudah-mudahan istri memaafkan. Tapi kalau kita keraskan, pasti istri tidak akan maafkan. Dalam hati tak saja sebutkan semua. Kalau bertanya istri kenapa lama-lama pegang tangan, dia bilang, ye maklumi, ya, karena tentu banyak salah dan dosa. Ya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang dengar ini dan nanti
bapak-bapak amalkan ya, pasti curiga istri bilang banyak salahnya tadi ini. Iya. Karena lama-lama menepukan tangan ya dirinya saya hormati. Jadi itu kesempatan tak Pak. Iya. Jangan ditunggu lebarannya, Iya. Setiap saat. Iya. Karena yang namanya salah dan dosa kita tidak tahu. Kalau secepat itu kita kembali tanpa dimaafkan dosa dan kesalahan dari istri, tak la ilaha illallah, maka merasa kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, maka untuk kesempurnaannya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga dengan doa kita panjatkan senantiasa Allah ijabah dan kita ikhlaskan bacaan Fatihah, niat pahalanya tertuju kepada almarhum. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh Muhammad Saleh bin Haji Kulang bil kubur al-Fatihah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina wa ghfirna wa lahu ila jannatu darussalam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allahumma ya Allah, terimalah almarhum di sisimu. Maafkanlah seluruh kesalahannya ya Allah. Lipat gandakanlah seluruh amal kebajikannya. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Sinarilah kuburnya dengan janjimu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kerabat, handai tulang sahabat, tetangga yang ditinggal almarhum senantiasa diberi hidayah, petunjuk dari ya Allah. Semoga musibah yang menimpa keluarga almarhum senantiasa diterima bahwa ujian cobaan datangnya dari ya Allah. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ya minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi ceramah saya malam ini ya live di shooting, masuk di Facebook. Makanya saya hati-hati tadi ceramah ya Bapak dan Ibu, karena terpantau di Facebook ini. Kegiatan teh ini malam hadirin yang saya hormati. Jadi mungkin ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah itulah tausiah antara kami Allah. Semoga insyaallah apa yang dia terkar